Di sebuah tempat yang dipenuhi oleh klan gangster berbahaya, ada seorang pandai besi yang diam-diam menyimpan kekuatan luar biasa. Hai, selamat datang di channel alur cerita film Cinema Recap. Film yang akan Mimin bahas kali ini berjudul The Man with the Iron Fist yang rilis pada tahun 2012 lalu. Film ini dibintangi oleh RZA, Dave Bautista, dan Jamie Chung. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film The Man with the Iron Fist. Semoga. Di sebuah desa yang bernama Desa Hutan, terdapat seorang pandai besi yang hebat yang bernama Thaddeus. Desa Hutan adalah desa paling berbahaya di dunia karena terdapat beberapa klan yang menguasainya. Salah satu klan yang terkuat adalah klan Singa. Mereka sangat kejam. Di saat terjadi peperangan antar klan, pesanan senjata Thaddeus meningkat. Thaddeus mempunyai seorang kekasih yang bernama Lady Silk. Lady Silk bekerja di sebuah rumah bordil yang bernama Pink Blossom. Setiap hari, Thaddeus bekerja keras untuk mengumpulkan uang. Thaddeus dan kekasihnya itu berniat untuk pergi meninggalkan desa hutan nanti setelah tabungan mereka cukup. Pada suatu hari, klan Singa mendapat sebuah misi penting dari gubernur. Singa Emas, pemimpin klan Singa, mendatangi istana gubernur, didampingi Singa Perak dan Singa Perunggu. Gubernur memberi mereka misi untuk mengamankan pengiriman emas kaisar yang akan melewati desa hutan. Singa Emas pun berjanji kepada gubernur untuk menjalankan misi itu. Namun, setelah mendengar kabar emas yang akan datang berjumlah sangat banyak, membuat Singa Perak dan Singa Perunggu gelap mata. Mereka berdua sengaja membuat keributan dengan klan Serigala. Di tengah-tengah pertarungan, Singa Perak membayar seseorang yang bernama Dagger untuk membunuh Singa Emas dengan panah beracun. Akhirnya, Singa Emas pun tewas. Semua orang mengira Singa Emas tewas dibunuh oleh klan Serigala. Chen, pelayan Singa Emas, kemudian pergi ke pegunungan menemui anak Singa Emas yang bernama Zenyi. Chen memberitahu Zenyi kalau ayahnya telah tewas dibunuh. Zenyi yang dikenal dengan sebutan X-Blade langsung berpamitan kepada istrinya untuk membalas dendam kematian ayahnya. Zenyi dan Chen kemudian bergegas pergi menuju desa hutan. Setelah kematian Singa Emas, Singa Perak kini menjadi pemimpin klan Singa. Singa Perak lalu memerintahkan semua anggota klan untuk menyerang klan Serigala. Salah satu anggota menyarankan untuk menunggu Zenyi lebih dulu. Namun Singa Perak tidak setuju karena sekarang dia adalah pemimpin klan, jadi semua orang harus tunduk pada perintahnya. Singa Perak sendiri ternyata juga sadar, selama Zenyi masih hidup, maka posisinya ini tidak akan aman. Thaddeus lalu didatangi oleh klan Serigala yang memesan senjata karena merasa klan Singa pasti akan segera menyerang mereka. Tak lama kemudian, klan Singa juga datang memesan senjata. Kabar akan datangnya emas kaisar di desa hutan membuat banyak orang asing berdatangan. Salah satunya adalah seseorang yang bernama Jack Knife. Jack mengunjungi Pink Blossom dan meminta kamar yang menghadap ke jalan. Sementara itu, Zenyi dan Chen berhenti di tempat makan. Saat sedang makan, Zenyi diserang oleh beberapa anggota klan tikus. Walaupun hanya sendirian, dengan armor X-Blade miliknya, Zenyi bisa mengalahkan semua anggota klan tikus itu. Ternyata, klan tikus yang sebelumnya menyerang Zenyi adalah suruhan Singa Perak. Setelah mengetahui klan tikus tidak mampu membunuh Zenyi, Dagger menyarankan Singa Perak untuk mengutus orang lain yang lebih kuat. Dagger lalu memberikan informasi kalau emas kaisar dikawal oleh pasangan suami istri kesatria Gemini. Mereka berdua adalah prajurit milik kaisar yang sangat mematikan. Jika Singa Perak menyergap pasukan pembawa emas itu di tengah jalan, maka gubernur akan mengirimkan ribuan pasukan untuk menyerang mereka. Jadi untuk saat ini, Singa Perak harus sabar menunggu. Dua anggota klan Singa yang curiga dengan kelakuan Singa Perak akhirnya menjemput Zenyi. Mereka berdua memberitahu Zenyi kalau Singa Peraklah yang telah membunuh Singa Emas. Zenyi yang emosi pun bertekad untuk membunuh Singa Perak. Di tempat lain, Singa Perak menyewa pembunuh bayaran yang bernama Brass Body. Tubuh Brass Body sangat kuat seperti kuningan, sehingga senjata Zenyi tidak akan mempan badannya. Sementara itu, Zenyi akhirnya sampai di desa hutan. Sebelum pergi ke markas klan Singa, Zenyi beristirahat di penginapan naga. Tempat itu ada di samping Pink Blossom. Zenyi kemudian menyuruh Chen untuk memberikan surat kepada Singa Perak untuk datang ke penginapan naga menemuinya. Setelah menunggu cukup lama,
singa perak tak kunjung datang. Sekelompok anak kecil kemudian masuk ke dalam penginapan. Mereka menarik Senyi dan kedua temannya untuk keluar. Di jalanan, Senyi melihat Bracebody telah menangkap Chen. Senyi melihat Bracebody membunuh Chen di depan matanya. Senyi pun langsung melempar serangan. Namun serangan itu tidak mempan di tubuh Bracebody. Bracebody kemudian membunuh salah satu anggota klan singa yang bersama Senyi. Senyi kemudian maju. Dia mengerahkan semua senjatanya. Namun tetap saja tidak mempan di tubuh Bracebody. Bracebody lalu menghancurkan armor yang dipakai Senyi. Di saat Bracebody berjalan mendekati Senyi yang sudah tidak berdaya, rekan Senyi yang masih hidup mengorbankan diri menghancurkan bangunan hingga menimpa dirinya dan Bracebody. Thaddeus yang ada di kamar Lady Silk melihat Senyi pingsan. Dia lalu menolong Senyi memasukkannya ke dalam kamar. Keesokan harinya, Kesatria Gemini dan pasukan pembawa emas Kaisar akhirnya memasuki desa hutan. Mereka menginap di penginapan naga dan nantinya melanjutkan perjalanan ke utara besok pagi. Pemilik penginapan naga sengaja menutup penginapannya hanya untuk pasukan pembawa emas itu. Singa perak dan anggota klan singa kemudian mendobrak masuk ke dalam penginapan naga. Mereka menemui Kesatria Gemini. Singa perak menyuruh Gemini untuk menyerahkan emas Kaisar. Jika tidak, klan singa akan menghabisi mereka semua. Singa perak mengatakan akan membagi emas itu untuk Gemini jika Gemini mau melakukannya. Namun Gemini menolak dengan tegas. Pertempuran pun akhirnya tak bisa dihindari. Terjadi pertarungan sengit antara klan singa dengan pasukan pembawa emas Kaisar. Di saat Kesatria Gemini akan membunuh singa perak, dari balik jendela, Dagger menembakkan panah beracun kepada Kesatria Gemini. Mereka berdua pun akhirnya tewas. Dengan tewasnya Kesatria Gemini, klan singa akhirnya berhasil menguasai semua emas Kaisar. Keesokan harinya, Jack datang ke penginapan naga. Dia memeriksa semua korban yang tewas. Jack memeriksa tubuh Kesatria Gemini dan menemukan racun merkuri di dalam lukanya. Jack lalu bertanya kepada pemilik penginapan, di mana dia bisa menemukan cairan merkuri di desa hutan ini. Pemilik penginapan mengatakan kalau mereka bisa mendapatkan merkuri dari pandai besi. Di tempat lain, gubernur akhirnya mendengar kabar kalau emas Kaisar telah dirampok oleh klan singa. Gubernur yang marah mengirim ribuan pasukan jakal untuk menangkap klan singa. Pasukan jakal adalah pasukan yang memiliki meriam canggih serta senjata mematikan. Gubernur memerintahkan pasukan jakal itu untuk menghancurkan desa hutan jika ada satu keping emas Kaisar yang hilang. Di dalam kamar, Senyi akhirnya sadar. Senyi bertanya kenapa Thaddeus menyelamatkannya. Thaddeus mengatakan kalau dia menolong Senyi karena dia merasa bersalah. Sebagai seorang pandai besi, dia sudah menempa senjata yang digunakan untuk membunuh ayah Senyi. Senyi kemudian meminta Thaddeus membuatkan senjata untuknya karena armornya sudah dihancurkan oleh Bracebody. Thaddeus pun menyetujuinya. Dengan begitu, Thaddeus berharap bisa menebus dosanya kepada singa emas. Dan itu akan menjadi senjata terakhir yang dia buat. Setelah semua ini selesai, Thaddeus berencana untuk pergi dari desa hutan ini bersama Lady Silk. Di tempat lain, ternyata klan singa sudah tahu kalau Thaddeuslah yang telah menolong Zenyi. Mereka lalu menangkap Thaddeus yang sedang bekerja. Bracebody menyuruh Thaddeus memberitahu di mana Zenyi berada. Jika tidak, Bracebody mengancam akan membunuh Lady Silk. Namun Thaddeus tetap tidak mau menjawab. Singa perak kemudian datang. Singa perak akan mengampuni Thaddeus jika Thaddeus memberitahu di mana Zenyi berada. Namun Thaddeus tetap tidak mau buka mulut. Akhirnya, singa perak menyuruh Bracebody untuk memotong kedua tangan Thaddeus. Mereka kemudian pergi meninggalkan Thaddeus begitu saja. Diam-diam Jack melihat kejadian ini. Jack pun akhirnya menolong Thaddeus. Jack membawa Thaddeus ke bengkel pandai besinya. Di sana ada asisten Thaddeus serta sekelompok anak gelandangan yang dirawat oleh Thaddeus. Jack lalu membakar luka di kedua tangan Thaddeus agar tidak infeksi. Keesokan harinya, luka Thaddeus itu pun membaik. Jack kemudian memperlihatkan gambar senjata panah beracun yang digunakan oleh Dagger. Thaddeus pun mengaku kalau dialah yang telah membuat senjata itu. Thaddeus kemudian menceritakan awal mula dia menjadi pandai besi. Thaddeus dulunya tinggal bersama ibunya. Mereka berdua adalah budak di sebuah perkebunan. Ibunya sudah bekerja di sana selama 35 tahun. Sebelum pemilik perkebunan meninggal, dia menuliskan surat untuk membebaskan Thaddeus dari perbudakan. Mulai saat itu, Thaddeus sudah bukan budak lagi. Namun anak pemilik perkebunan tidak terima. Dia masih menganggap Thaddeus sebagai budak. Dia masih saja membuli Thaddeus. Thaddeus yang marah pun tidak sengaja membunuh orang itu.
Akhirnya Chen menyuruh Tadeus untuk kabur ke tempat yang jauh. Tadeus menaiki kapal, namun kapal itu tenggelam. Beruntung Tadeus diselamatkan oleh para biksu. Hari demi hari, Tadeus tinggal di kuil Buddha. Tadeus pun akhirnya mengikuti ajaran biksu. Biksu di sana juga mengajarkan Tadeus untuk mengeluarkan kekuatan Qi di dalam tubuhnya agar bisa menggerakkan besi sesuai apa yang dia inginkan. Biksu juga memberitahu tentang titik kelemahan manusia. Setelah ilmunya hatam, Tadeus pun berpamitan pergi dari kuil untuk berpetualang hingga akhirnya sampai di desa hutan ini. Tadeus meminta tolong kepada Jack untuk membuatkan tangan besi untuknya. Jack dan asisten Tadeus kemudian membuat sepasang tangan besi untuk Tadeus. Setelah tangan besinya selesai dibuat, Tadeus memusatkan Qi-nya kepada kedua tangan besi itu. Tadeus pun berhasil menggerakkan kedua tangan besinya. Tadeus berniat membantu Zenyi membalaskan dendamnya. Zenyi yang sudah sepenuhnya pulih kemudian mendatangi Tadeus. Mereka pun menyusun rencana untuk mengalahkan klan Singa. Sementara itu, di luar, pasukan klan Singa masuk ke dalam Pink Blossom. Di sini, pemilik Pink Blossom, Madame Blossom, menawarkan klan Singa untuk menyimpan emasnya di dalam makam rahasia yang ada di dalam Pink Blossom. Emas-emas itu akan aman karena makam itu dipenuhi oleh jebakan-jebakan mematikan. Sebagai imbalannya, Madame meminta beberapa persen dari emas itu. Karena tidak punya pilihan lain, Singa Perak pun menyetujuinya. Dia tidak mau emas-emas itu jatuh ke tangan pasukan Jekyll. Malam itu juga, pasukan klan Singa memindahkan semua emas ke dalam makam rahasia yang ada di dalam Pink Blossom. Emas itu dimasukkan ke dalam peti batu dan kemudian digantung. Diam-diam, seorang bocah gelandangan mengetahui kalau emas dipindahkan ke dalam Pink Blossom. Bocah itu lalu memberitahu Tadeus. Bocah itu berkata kalau dia mengetahui jalan menuju makam rahasia. Mereka pun bergegas menuju ke sana. Di dalam makam rahasia, Dagger dan Singa Perak merencanakan untuk membunuh Madame Blossom dan semua anak buahnya. Dia tidak sudi membagi emasnya dengan Madame Blossom. Singa Perak juga memasang beberapa bom di markas klan Singa untuk menjebak pasukan Jekyll yang akan menyerang mereka. Namun ternyata, pasukan Jekyll juga sudah mengetahui kalau klan Singa memindahkan semua emas kaisar ke dalam Pink Blossom. Madame Blossom ternyata juga tidak sebodoh itu. Dia menyuruh semua wanitanya untuk bersiap-siap karena mereka semua akan beraksi. Di saat semua anggota klan Singa sedang lengah, para wanita itu mengeluarkan senjata untuk membunuh mereka. Ternyata mereka bukan hanya wanita biasa, mereka adalah kelompok klan Black Widow. Di sebuah kamar, di saat Lady Silk akan membunuh Breastbody, ternyata gagal karena tubuh Breastbody sangat kuat. Breastbody yang emosi langsung membunuh Lady Silk. Di luar, Madame Blossom dan pasukan Black Widow-nya bertempur melawan klan Singa. Tadeus yang baru sampai langsung masuk ke dalam kamar Lady Silk. Tadeus pun sedih melihat kekasihnya itu tewas. Sementara itu, Jack dan Zenyi menuju makam rahasia. Mereka lalu dihadang oleh klan Singa. Berkat armor Zenyi yang baru, dia berhasil mengalahkan semua anggota klan Singa yang ada di sana. Pertempuran semakin memanas. Madame Blossom membunuh klan Singa dengan kipasnya, sementara klan Singa menembakkan panah beracun ke pasukan Black Widow. Di ruangan lain, pasukan Black Widow kewalahan saat melawan Breastbody. Tadeus kemudian muncul. Tadeus ingin balas dendam untuk kedua tangannya dan juga Lady Silk. Tadeus mengamuk membunuh semua pasukan klan Singa menggunakan tangan besinya. Sementara itu, Madame Blossom berhadapan dengan Singa Perunggu. Berkat bantuan dua Black Widow, Madame Blossom bisa menusuk ke Singa Perunggu. Seorang anak kecil lalu lewat. Singa Perunggu langsung menyerang anak itu. Beruntung Madame Blossom berhasil menyelamatkannya. Namun Singa Perunggu melempar pisau ke arah Madame Blossom. Singa Perunggu dan Madame Blossom pun akhirnya tewas. Di dalam makam, Jack dan Zenyi berhadapan dengan Singa Perak dan Dagger. Zenyi mengejar Singa Perak, sementara Jack melawan Dagger. Jack ternyata mengenal Dagger. Di saat Dagger akan menembakkan panah beracun, Jack berhasil merusak senjata itu. Di tempat lain, Singa Perak memanfaatkan ruang kaca untuk mengecoh Zenyi. Beberapa kali Zenyi menyerang, namun itu hanyalah bayangan kaca. Zenyi akhirnya berhasil keluar dari ruangan kaca. Di saat Singa Perak akan melemparkan pisau, Zenyi lebih dulu melemparkan beberapa pisau untuk menahan tubuh Singa Perak. Zenyi lalu memotong salah satu tali yang menahan peti. Peti itu menghantam tubuh Singa Perak. Singa Perak pun akhirnya mati, tertimpa tumpukan emas yang dia curi. Sementara itu, Dagger mencekik Jack dengan rantai. Jack berhasil memotong rantai itu menggunakan pisaunya. Jack lalu mengelabuhi Dagger, membuat rantai miliknya masuk ke dalam mesin penggiling.
Dagger pun tertarik ke dalam mesin penggiling hingga hancur. Di tempat lain, Thaddeus berhadapan dengan Praise Buddy. Mereka berdua pun bertarung. Thaddeus adalah lawan yang seimbang untuk Praise Buddy. Praise Buddy lalu mengeluarkan jurus harimau. Ternyata Praise Buddy adalah anggota klan harimau, namun dia sudah membunuh semua anggota klannya sendiri. Praise Buddy menyerang Thaddeus berkali-kali. Praise Buddy mengambil tiang besar untuk membunuh Thaddeus, namun tak disangka Praise Buddy malah terluka sendiri. Thaddeus selalu teringat tentang titik kelemahan manusia yang diajarkan oleh biksu. Thaddeus menyerang Praise Buddy di titik-titik lemah itu hingga Praise Buddy hancur berkeping-keping. Di luar, pasukan Jekyll akhirnya tiba di Pink Blossom. Mereka bersiap untuk menembakkan meriam jika klan singa tidak menyerahkan emas kaisar. Jack kemudian muncul dan mengatakan kalau emas-emas itu sudah aman. Ternyata Jack adalah utusan kaisar yang secara diam-diam bertugas mengamankan pengiriman emas itu. Akhirnya pasukan Jekyll pun tidak jadi menyerang. Keesokan harinya, pasukan Jekyll meneruskan membawa emas-emas itu ke utara bersama Jack. Di tempat lain, istri Zenyi mengirim surat burung dara kepada suaminya untuk menanyakan kabar. Namun di tengah jalan, burung dara itu ditangkap oleh klan elang. Di saat Zenyi pulang ke rumahnya, dia melihat istrinya telah hilang. Zenyi melihat bulu dari anggota klan elang. Zenyi pun bergegas menemui Thaddeus. Zenyi meminta Thaddeus untuk membantunya menyelamatkan istrinya yang diculik oleh klan elang. Dan berakhirlah alur cerita film The Man with the Iron Fist ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah, kalau mau ngirim emas, mending jangan lewat desa hutan. Cari jalan lain aja. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan follow semua media sosial kami. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye!